Sobat Ya Bunaya, apa kabar? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria. Seneng banget rasanya bisa bertemu kembali dengan sahabat Ya Bunaya dimanapun sahabat Ya Bunaya berada. Tema episode kali ini adalah Mamaku Pahlawanku. Selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama dan masih dalam rangkaian pagelaran 22 lagu Hari Ibu. Tentunya di acara Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Kinan, kalau boleh tahu, Kinan sekarang kelas berapa sih? Kelas 2, Kak. Kelas 2? Wih, imut ya Azriel? Kelas 2 ya? Iya sih imut, tapi kayaknya nggak cocok deh. Nggak cocok gimana? Ya nggak cocok aja. Coba deh lihat badan kita gede-gede. Di tengah-tengahnya ada Kinan yang bocil-bocah cilik. Kak Azriel, walaupun bocil masih kelas 2, tapi Kinan mampu kok jadi host Ya Bunaya. Iya Azriel, nyatanya Kinan mampu kok. Masalah buat Azriel? Ya iyalah, kan jadinya tidak matching gitu loh, nggak enak dipandang mata. Justru bagus dong, hostnya bervariasi. Bagus dari Hong Kong. Kinan, memangnya tidak ada ya teman-teman sepantaranmu yang menjadi host Ya Bunaya? Kinan tidak tahu, Kak. Kata Pak Haris, Kinan jadi host di episode Mamaku Pahlawanku, ya episode kali ini. Nah, kalau Pak Haris aja percaya, kenapa Azriel jadi julid sih? Kaira harusnya tahu dong tentang estetika bentuk. Kalau hostnya tidak seimbang, kan tidak enak dipandang mata. Begini aja Kak Azriel, kalau Kak Azriel mau protes, nanti sama Pak Haris aja ya. Iya betul, sama Pak Haris yang mengatur semua hostnya. Oh iya, bentar lagi mama-mama kita juga akan bergabung bersama kita loh. Tapi di mana ya? Oh itu Mama Azriel. Halo Ma. Halo sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Wow, yang cantik-cantik ini namanya siapa ya? Saya Kaira Tante. Kalau saya Kinanti Tante. Kinanti adiknya Kaira ya? Bukan Tante, Kinanti juga host Ya Bunaya. Host Ya Bunaya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udah pada kumpul nih. Boleh kenalan dong. Kenalin, saya mamanya Kaira. Saya mamanya Azriel. Azriel ini anak saya. Wah, kalau yang di tengah yang lucu dan imut ini siapa namanya? Saya Kinanti Tante. Kinanti, mamanya mana sayang? Mama sebentar lagi datang kok Tante. Tadi saya kira Kinanti adalah adiknya Kaira. Ternyata Kinanti adalah host Ya Bunaya juga loh, Mam. Wah, hebat ya. Kinanti sudah jadi hostnya Ya Bunaya. Apa tidak timpang ya, Mam? Coba lihat Azriel sama Kiara kan badannya besar-besar. Iya sih. Jadi nanti Kinanti yang di tengah aja ya, Mam? Seperti ini. Sama aja, Mam. Timpang, nggak seimbang. Ya, terus gimana dong? Nah, betul kan Ma, apa kata Azriel? Azriel tadi juga bilang begitu Ma, tidak matching. Tapi Kinanti dipercaya Pak Haris jadi host Ya Bunaya kok. Bener nak, kamu ditunjuk sama Pak Haris. Betul Tante. Nah, kalau Pak Haris saja udah tunjuk Kinanti, ya so mas go on mah, Ya Bunaya tetap berjalan. Begini saja, Mam. Saya nanti yang bilang sama Pak Haris, biar hostnya diganti aja. Atau saya bilang sama mamanya Kinanti, biar Kinanti dikasih teman yang separantaran. Ih, jangan Mam, gak enak sama mamanya Kinanti. Halah, enggak apa-apa, Mam. Nanti saya yang bilang. Saya biasa kok menyelesaikan hal-hal yang seperti ini. Kecil bagi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya mamanya Kinanti. Maaf ya anak-anak, mama-mama, saya sekalian jemput Ustadz Salman biar acara Ya Bunaya segera dimulai. Iya, gak apa-apa kok Mam. Ibu ya? Beliau mamanya Azriel, Mam. Perkenalkan, kalau saya mamanya Kaira. Oh, alhamdulillah. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan mumpung ada Ustadz Salman di sini? Maaf Ustaz Salman, sebelum acara ini dimulai ada yang dibicarakan pada mamanya Kinanti. Ayo Ma. Tidak ada kok.
Silakan aturnya dimulai. Mama Azriel, ada yang ingin dibicarakan? Tidak ada, Mam. Tidak ada. Silakan aturnya dimulai aja. Ya udah, begini aja. Sambil menunggu apa yang akan Mama Azriel sampaikan kepada mamanya Kinanti, sekarang ada penampilan dari siapa Kinanti? Penampilan nyanyi dari Putri yang akan menyanyikan lagu berjudul Cinta Abadi Mama. Spesial program Ya Bunaya pagelaran 22 lagu Hari Ibu. Selamat menyaksikan. Saatnya buah hati bertanya, Ya Bunaya. Aku tahu dirimu lelah, tapi engkau tiada menyerah. Walau ibu pandai menutupinya, aku anakmu dapat merasakannya. Bergetar hatiku, menetes air mataku, sebegitunya ibu berjuang untukku. Ibu, engkaulah cinta abadiku, cinta sejatiku, seumur hidupku. Aku berjanji sepenuh hatiku membahagiakan ibu. Bergetar hatiku, menetes air mataku, sebegitunya ibu berjuang untukku. Ibu, engkaulah cinta abadiku, cinta sejatiku, seumur hidupku. Aku berjanji sepenuh hatiku membahagiakan ibu. Ibu, engkaulah cinta abadiku, cinta sejatiku, seumur hidupku. Aku berjanji sepenuh hatiku membahagiakan ibu, membahagiakan ibu. Membahagiakan ibu. Ya Bunaya. Masih bersama Ya Bunaya. Saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Baik Ustadz Salman, ada yang ingin Kaira tanyakan? Ya silakan Mbak Kaira. Nah, episode Ya Bunaya kali ini mengangkat tema Mamaku Pahlawanku. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah betul mama kita adalah pahlawan kita? Ya baik Mbak Kaira dan penonton semuanya, sahabat Ya Bunaya dimanapun berada. Ini pertanyaan yang sangat menarik untuk perlu kita ketahui bersama, bahwa ibu kita adalah seorang pejuang yang luar biasa, seorang pahlawan bagi kita semuanya.
bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an berbagai macam dan banyak sekali. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, artinya itu ada sesuatu yang penting yang perlu menjadi perhatian bagi kita semuanya. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang menjelaskan kepada kita bahwa orang tua kita harus kemudian kita hormati, kita taati, kita hormati, kita laksana apa yang menjadi contoh beliau, kita harus kita ladani dalam kehidupan kita, terutama bagi ibu kita. Di dalam surat itu dijelaskan bahwa ibu kita adalah orang tua yang sangat luar biasa. Kalau dalam dikatakan sebagai seorang pahlawan, tentu kriteria yang kita terapkan kepada ibu kita itu adalah sudah pas. Pahlawan itu mengorbankan jiwa dan raganya, sedangkan ibu kita mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan waktunya beliau korbankan untuk kita. Bayangkan, Mbak, orang tua kita itu, ibu kita itu mengandung kita selama 9 bulan, dan 9 bulan itu tidak bisa ngapa-ngapain. Kadang harus tidur ke samping, ke kanan, tidak bisa tidur saja sudah susah, apalagi makan. Makan itu susah karena apa? Dalam posisi yang tubuhnya semakin besar perutnya, kita semakin berkembang di situ, makan pun sulit masuk dalam diri kita. Belum lagi anak kita semua harus tahu, ketika sudah waktunya 9 bulan itu dan harus keluar bayi yang ada dalam kandungan itu, jiwanya, nyawanya dikorbankan untuk kita, untuk melahirkan buah hati yang nantinya buah hati ini akan menjadi generasi penerus, terutama generasi penerus bagi keluarganya minimal, dan generasi penerus bagi bangsa, negara, dan juga sebagai generasi penerus bangsa. Ini artinya ibu mempunyai peran penting dalam mewujudkan generasi emas, generasi hebat di masa yang akan datang. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, terima kasih Ustadz Salman Ya, atas sama-sama. penjelasannya. Ustadz, selanjutnya Kinanti ingin bertanya. Iya, Mbak Kinanti. Ustadz, apakah betul seorang mama akan menjadi pahlawan dalam memperjuangkan kehidupan anaknya dalam jiwa dan raganya? Tentu, Mbak Kinanti. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan kepada kita semua, anak-anakku sekalian dan sahabat ya Bunaya dimanapun berada, bahwa ibu itu akan menjadi pahlawan kita. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan di 9 bulan, terus kemudian dia harus mengorbankan nyawanya untuk melahirkan kita, kemudian dia harus merelakan waktunya selama 2 tahun paling tidak, mengasuh kita, menimang-nimang kita, terutama dalam hal ini yang paling penting adalah terkait pemberian ASI kepada anak-anak kita. ASI itu menjadi penting dan diteruskan di dalam Al-Quran, itu dijelaskan bahwa ASI itu menjadi hal yang penting kepada anak kita. Selain untuk nutrisi, untuk nutrisi anak-anak kita supaya anak-anak kita sehat, kebal tubuhnya, itu juga adalah bagaimana anak dan ibunya itu ada keterkaitan, ada kedekatan yang sangat luar biasa emosional. Disitulah letaknya. Sehingga dalam waktu 2 tahun itu, selain memberikan nutrisi fisiknya, juga memberikan nutrisi terkait jiwanya, sehingga anak semakin baik, tumbuh dewasa menjadi anak yang berkarakter, kuat jiwa raganya, sehingga nanti akan menjadi anak-anak yang hebat di masa yang akan datang. Kira-kira gitu, Mbak Yen. Terima kasih Ustadz atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Ustadz Salman, Azriel bertanya. Oh iya, Mas Asriel. Pertanyaan Azriel adalah, apakah betul seorang mama akan menjadi pahlawan bagi anaknya meskipun anaknya melakukan kesalahan? Nah, ini yang perlu harus kita pahami bersama anak-anakku sekalian. Orang tua kita, ibu kita bisa menjadi seorang pendidik atau ibu yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Ya, tetapi seringkali kita juga harus sama-sama belajar sebagai orang tua. Bagaimana anak-anak ini kemudian harus dididik dengan baik oleh orang-orang tua kita. Karena mendidik itu bukan hanya bukan hanya kewajiban sekolah, tapi kewajiban bagi orang tua kita. Maka di rumah itu adalah madrasatul ula. Pendidikan pertama bagi anak-anak kita adalah rumah kita. Dan anak itu sangat dekat sekali dengan ibunya. Mestinya ibu itu seringkali di rumah dan menjadi pengganti bapak ketika di rumah. Karena di dalam kehidupan kita, orang tua laki-laki atau bapak itu adalah mencari nafkah, dan ibu adalah mendampingi anaknya mulai dari dia bangun, merawat, mendidik. Kemudian ketika ada pekerjaan-pekerjaan rumah, dia harus membantu anak-anaknya, dan kedekatan ibu dengan anak ini menjadi penting. Sehingga ada kemudian pendapat yang mengatakan bahwa ibu ini akan menjadi penentu
generasi penerus bangsa yang akan datang. Kalau ibunya itu mendidiknya juga tidak baik atau kurang baik, maka generasi penerus ke depan juga akan kurang baik, kira-kira begitu. Tapi kalau orang tuanya itu kemudian mendidik anaknya dengan baik, terutama ibu itu, maka akan menjadi generasi penerus ke depan akan lebih baik. Artinya anak-anak, ibu kita ini juga harus belajar bagaimana mendidik anak-anak menjadi anak yang berprestasi, berkarakter yang mulia, dan kemudian menjadi orang-orang yang punya akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira begitu, Mas. Terima kasih Ustaz Salman atas penjelasannya. Nah, sahabat ya Bunaya, di segmen selanjutnya akan menampilkan Raffi yang akan menyanyikan lagu Anak Laki-Laki Mama. Tapi sebelum itu kami jeda dulu sejenak ya. Gak lama kok, tetap gabung di acara Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Saatnya buah hati bertanya, Ya Bunaya. Aku ditempa sepenuh hati, tegar sebagai anak laki-laki. Persiapkanku semenjak dini, hadapi dunia kini dan nanti. Doa-doamu melesat menembus cakrawala, jadi semangatku dan bekal gapai masa depan. Mama, engkau beri sayap untukku, terbang tinggi meraih cinta dan asa, dan hamparkan jalan untuk masa depan. Pastikan ku sampai tujuan. Aku ditempa sepenuh hati, tegar sebagai anak laki-laki. Persiapkanku semenjak dini, hadapi dunia kini dan nanti. Doa-doamu melesat menembus cakrawala, jadi semangatku dan bekal gapai masa depan. Mama, engkau beri sayap untukku, terbang tinggi meraih cinta dan asa, dan hamparkan jalan untuk masa depan. Pastikan ku sampai tujuan. Mama, engkau beri sayap untukku, terbang tinggi meraih cinta dan asa, dan hamparkan jalan untuk masa depan. Pastikan ku sampai tujuan. Pastikan ku sampai tujuan. Terima kasih masih setia bersama Ya Bunaya, saatnya buah hati bertanya di TVRI Jawa Timur. Sahabat Ya Bunaya, sekarang kita sudah di penghujung acara. Sebelum Ustadz Salman berdoa, ada yang membicarakan kepada Mama Kinanti. Azriel, ini kan acara sudah mau selesai. Biarkan Ustadz berdoa. Mama, ini bagaimana sih? Katanya tadi bicara tentang Kinanti. Mama kok berubah? Ada apa Mama Azriel? Ada yang ingin disampaikan? Apabila ada yang disampaikan bisa langsung ke Ustadz Salman. Saya minta maaf dulu, Mam. Mama, mengapa Mama harus minta maaf sih? Diam dulu kamu. Begini loh, Mam. Tadi saya sempat meragukan Kinanti sebagai hostnya Ya Bunaya. Karena Kinan masih kecil, Betul, Mam. terus Kaira serta Azriel badannya besar-besar sehingga host Ya Bunaya akan menjadi timpang. Iya, betul, Mam. Kok Mama tahu? Tadi sebelum saya bergabung, saya sempat mendengar apa yang dibicarakan Mama Azriel. Maafkan ya, Mam. Iya, nggak apa-apa, saya maafin. Alhamdulillah.
Tapi yang bikin saya penasaran nih, kenapa ya Mama Azriel terkesan takut sama mamanya Kinanti? Iya, kenapa, Ma? Kenapa Tante? Kenapa sih Tante? Karena Mama Kinanti adalah pimpinan Mama di kantor gitu loh, Nak. Sudah jelas semuanya nggih. Kita sudah mendengarkan tadi. Mari kita tutup acara kita ini sehingga acara kita ini nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbi habli minas sholihin ya Allah rabbi habli minas sholihin ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, akhirnya tuntas sudah acara kesayangan kita, Ya Bunaya, dalam rangkaian pagelaran 22 lagu Hari Ibu Yang ditayangkan mulai bulan November sampai Desember 2023. Saya Kaira, saya Kinanti, Saya Azriel. Saya Mama Khaira. Dan saya Mama Kinanti. Saya Mama Azriel. Saya Ustadz Salman Al-Farisi BMR SAI serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Saksikan terus Ya Bunaya setiap hari Senin jam 19.00 tentunya di TVRI Jawa Timur. TVRI Jawa Timur, tontonan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.